Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Nima Dewi Dia Pratnyadewani, nomor absen 30 dari kelas 10 MIPA 5. Pada presentasi kali ini, saya akan membahas materi mengenai konsep skalar dan vektor. Sebelum masuk ke materi, membahas peta konsep terlebih dahulu. Peta konsep tentang konsep skalar dan vektor nanti akan membahas 3 pembahasan. Yang pertama itu ada pengertian skalar dan vektor. Yang kedua ada ruang vektor, nanti ada vektor di R2 dan vektor di R3. Untuk pembahasan yang ketiga yaitu operasi vektor, ada penjumlahan vektor dan pengurangan vektor. Masuk ke pembahasan yang pertama yaitu pengertian skalar dan vektor. Nah, skalar adalah besaran yang hanya memiliki nilai saja, sedangkan vektor itu adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Secara geometris itu, vektor digambarkan sebagai ruas garis berarah, dengan panjang ruas garisnya itu menyatakan besar vektor, dan arah ruas garisnya itu menyatakan arah vektor. Ruas garis berarah itu ini adalah ruas garis berarah. Untuk penulisan nama vektor ada beberapa aturan, yaitu yang pertama, dengan huruf kapital dan menggunakan dua huruf. Contohnya di sini ada vektor AB dan vektor PQ. Aturan yang kedua itu dengan huruf kecil menggunakan satu huruf. Contohnya di sini ada vektor A dan vektor B. Pembahasan yang kedua yaitu ruang vektor. Ruang vektor yang pertama vektor di R2. Nah, vektor yang di R2 ini terletak pada bidang datar. Dapat dinyatakan sebagai pasangan bilangan dengan bilangan pertamanya nanti menyatakan arah kanan atau kiri dengan arah kanannya selalu positif dan kirinya negatif. Sedangkan bilangan keduanya nanti menyatakan arah atas atau bawah dengan arah atasnya positif dan arah bawahnya negatif. Contohnya seperti ini. Ini ada vektor U yang warna biru. Kita lihat arah vektornya. Arah ruas garisnya itu ke atas dan ke kanan, kita hitung satuannya. Bilangan pertamanya itu adalah arah kanan atau kiri. Jadi kita buat dulu 5 satuan ke kanan, kemudian baru kita buat bilangan kedua yaitu 3 satuannya ke atas. Sama seperti ini contoh yang vektor W yang garis pink itu kita hitung sama, cuman ini karena arahnya ke kiri dan ke bawah jadi dia minus. Jadi vektor W-nya itu minus 5 untuk satuan ke kiri dan minus 5 untuk satuan ke bawah. Contoh yang ketiga itu ada ini faktor V itu yang warna hijau. Di sini ada 5 satuan ke kiri, 5 satuan ke kiri nanti ditulis min 5 karena arahnya ke kiri, dan 3 satuan ke atas gitu. Bilangan pertama yang ditulis itu pasti arah kanan dan kiri, dan bilangan keduanya itu arah atas dan bawah sesuai aturan sebelumnya. Vektor yang kedua itu ada vektor di R3. Vektor yang terletak pada bidang ruang dinyatakan dengan 3 bilangan. Nanti bilangan pertama menyatakan arah depan dan belakang dengan arah depannya positif dan arah belakangnya negatif. Untuk bilangan kedua menyatakan arah kanan dan kiri dengan arah kanan positif dan arah kirinya negatif. Dan terakhir bilangan ketiganya itu baru menyatakan arah atas dan bawahnya dengan arah atasnya positif dan arah bawahnya negatif. Contohnya seperti gambar ini. Di sini ada garis Z, garis X, dan garis Y. Dimana nanti kita buat yang pertama itu garis X ini arah depan dan belakangnya. Kemudian baru garis Y, itu garis Y arah kanan dan kirinya. Terakhir itu ada garis Z, yaitu arah atas atau bawahnya. Nah, untuk pembahasan yang ketiga yaitu operasi vektor. Operasi vektor ada dua, yaitu nanti ada penjumlahan dan pengurangan. Yang pertama kita bahas adalah penjumlahan vektornya. Penjumlahan vektor itu dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu ada cara geometrik dan cara aljabar. Untuk cara geometriknya ada dua aturan. Yang pertama aturan segitiga. Aturan segitiga merupakan metode penjumlahan vektor dengan menempatkan pangkal vektor pada ujung vektor pertama. Nah, hasil penjumlahan vektornya itu vektor yang memiliki pangkal di titik pangkal vektor pertama dan ujung di ujung vektor kedua. Contohnya seperti gambar ini, di sini ada vektor B dan vektor A. Nah, vektor B ini vektor B dan vektor A. Jadi hasilnya itu nanti yang memiliki pangkal di titik pangkal vektor pertama dan ujungnya di vektor kedua. Jadi di sini dia hasilnya yaitu vektor A plus vektor B-nya.
Untuk cara yang kedua, aturan yang keduanya itu adalah aturan jajar genjang. Untuk aturan jajar genjang merupakan metode penjumlahan dua vektor yang ditempatkan pada titik pangkal yang sama sehingga hasil kedua vektornya merupakan diagonal jajar genjang. Contohnya seperti ini, ada vektor A dan vektor B. Jadi nanti di sini ada vektor A dan vektor B. Nah, hasil kedua vektornya itu merupakan diagonal jajar genjang yang ditempatkan pada titik pangkal yang sama, sehingga di sini di garis pink ini akan menjadi hasil dari vektor A ditambah vektor B. Untuk cara yang kedua yaitu cara aljabal atau analitik. Nah, contohnya jika ada vektor U yaitu AB dan vektor V-nya itu CD, maka nanti vektor U plus vektor V itu sama dengan caranya vektor U plus vektor V itu sama dengan kan AB plus CD. Jadi atas ditambah atas dan di bawah ditambah bawah, atau pembilang tambah pembilang dan penyebut tambah penyebut. Nanti A ditambah C dengan B ditambah D. Operasi vektor yang kedua yaitu pengurangan vektor. Pengurangan dua buah vektor juga bisa dilakukan dengan aturan segitiga dan jajar genjang. Cara pengurangan dua buah vektor dilakukan dengan membuat arah vektor menjadi berkebalikan. Contoh untuk aturan segitiga adalah ini, itu ada vektor A dan vektor B-nya masih positif dengan arah vektor B yang ke kanan. Untuk pengurangannya, membuat arah vektor B menjadi berkebalikan sehingga nanti akan menjadi min vektor B. Jadi nanti hasilnya bisa A min vektor B. Untuk aturan jajar genjang seperti ini sama juga. Untuk ada vektor A dan vektor B yang masih positif dengan arah ke kanan, untuk pengurangannya dibuat menjadi arah yang berkebalikan hingga jadinya min vektor B. Jadi hasilnya nanti A min vektor B di garis merahnya tersebut. Untuk cara yang kedua itu ada cara aljabar juga, cara aljabar atau analitik. Itu contohnya jika vektor U-nya AB dan vektor V-nya itu CD, maka vektor U min vektor V itu sama dengan ini vektor U min vektor V itu sama dengan AB min CD. Jadi sama seperti tadi, atas dikurangi atas, bawah dikurangi bawah, atau pembilang dikurangi pembilang dan penyebut dikurangi penyebut, dimana A dikurangi C dan B dikurangi D. Terakhir, ini ada soal-soal, ada dua soal. Yang pertama, hitunglah operasi vektor di bawah ini. Vektor A dikurangi vektor B sama dengan berapa? Jika vektor A-nya 3 dan 5, vektor B-nya 2 dan 4. Nah, untuk soal yang kedua itu tentukanlah vektor PQ. Di sini ada gambar vektor PQ di dalam vektor R2. Tentukanlah vektor PQ berapa satuan dia, entah dia ke kanan atau ke kiri, dan berapa satuan dia ke atas atau ke bawahnya. Sekian untuk presentasi mengenai konsep skalar dan vektor kali ini. Semoga bisa dipahami. Maaf jika ada kesalahan kata pada presentasi sebelumnya. Om Santi 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 Om.